Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat dari kelompok 3 dengan NIM 3201023158. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Pertama, tentang anemia. Anemia merupakan gangguan darah atau kelainan hematologi yang terjadi ketika hemoglobin berada di bawah normal. Anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini, antaranya 1. Produksi sel darah merah yang kurang. 2. Kehilangan darah secara berlebihan. 3. Hancurnya sel darah merah yang terlalu cepat. Klasifikasi anemia berdasarkan penyebabnya, yaitu 1. Anemia akibat kekurangan zat besi. 2. Anemia pada masa kehamilan. 3. Anemia akibat pendarahan. 4. Anemia aplastik. 5. Anemia hemolitik. 6. Anemia akibat penyakit kronis. 7. Anemia sel sabit. 8. Thalassemia. Akibat dari anemia yaitu 1. Menurunnya kecerdasan dan kinerja. 2. Tumbuh kembang terhambat. 3. Kesehatan reproduksi terganggu. 4. Gagal jantung. Dan 5 adalah kematian. Pencegahan anemia. Anemia dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, terutama yaitu 1. Makanan kaya zat besi dan asam folfat. 2. Makanan kaya vitamin B12. 3. Buah-buahan kaya vitamin C. Selanjutnya, materi tentang kekurangan energi protein. Kekurangan energi protein merupakan keadaan kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, atau disebabkan oleh gangguan penyakit tertentu sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Akibat kekurangan energi protein yaitu 1. Gagal tumbuh. 2. Kekurangan berat badan. 3. Lemah sistem kekebalan tubuh. 4. Gangguan perkembangan kognitif dan mental. Pencegahan kekurangan energi protein. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mencegah kekurangan energi protein, yaitu 1. Penyuluhan gizi. 2. Pemberian ASI. 3. Program suplementasi gizi. 4. Pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, penanggulangan kekurangan energi protein. Langkah-langkah penanggulangan kekurangan energi protein yang harus dilakukan yaitu 1. Pemberian makanan tambahan. 2. Edukasi keluarga. 3. Pemberian air bersih. Selanjutnya, materi ketiga tentang GAKI. Gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh seseorang mengalami kekurangan unsur yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Beberapa gejala kekurangan yodium antara lain 1. Muncul benjolan di leher. 2. Rambut rontok. 3. Berat badan meningkat tanpa sebab. 4. Tubuh terasa lebih lemah dan lelah. Selanjutnya, materi tentang kekurangan vitamin A. Vitamin A adalah salah satu gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati, tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar. Kekurangan vitamin A adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan vitamin A yang cukup dari makanan. Kekurangan vitamin A disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain 1. Asupan yang tidak memadai. 2. Gangguan penyerapan vitamin A. 3. Kebutuhan vitamin A yang meningkat. 4. Usia. Akibat kekurangan dan kelebihan vitamin A. Akibat kekurangan vitamin A itu diantaranya 1. Gangguan mata. 2. Kulit kering. 3. Gangguan pertumbuhan pada janin dan anak. 4. Daya tahan tubuh menurun. Selanjutnya ada akibat kelebihan vitamin A, yaitu diantaranya 1. Mudah marah. 2. Rasa ngantuk. 3. Perasaan tertekan pada otak. 4. Mual. 5. Sakit perut. 6. Muntah.
Selanjutnya, kita masuk pada materi terakhir, yaitu obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu lama. Ada beberapa faktor penyebab obesitas, yaitu karena 1. Faktor genetik, 2. Faktor lingkungan, 3. Faktor psikologis, 4. Faktor metabolik, 5. Faktor hormon, 6. Faktor sosial ekonomi. Mungkin itu saja materi yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.